Zendri satu Dewan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmatkan rahmat hidayah serta yang kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi kegiatan budaya positif, yaitu sebagai tugas saya sebagai guru di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Jadi ini memang salah satu tugas saya sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak dalam pendidikannya, yaitu kita harus menyampaikan atau membuat aksi nyata yang bertemakan budaya positif. Jadi kita aksi nyatanya itu harus menyampaikan ke lingkungan instansi yang kita jalani atau yang kita tempati. Sebenarnya dari kemarin itu sudah ada 3 CGP ya di sini ya. Yang pertama ada Bu Dita, ada Bu Anis, dan yang ketiga ada saya. Kemungkinan yang untuk saya ini memang sudah yang terakhir, jadi pengulangan terakhir. Nanti saya cuma akan menyampaikan beberapa lah, tidak terlalu panjang lebar. Yang penting intinya sudah ketahuan. Lanjut ya. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, nanti di sini kita ada keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Nanti sedikit kita praktekkan. Nah, praktek cuma sebatas rekayasa, ada kasus kecil lah, biar nanti sama-sama bisa. Oke, lanjut. Untuk perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Nah, yang paling digarisbawahi pada slide ini adalah berdiferensiasi. Different itu berbeda-beda ya. Lanjut. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Contoh, stimulus respon teori tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama gitu. Terus teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita masing-masing pasti berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kebutuhan tentang dunianya yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita tentang dunianya, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti perubahan-perubahannya seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunianya adalah hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunianya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsesius menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir memang menang atau kalah. Model berpikir menang
Disiplin positif di sini menurut Dian Gosen 2001, disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang berarti belajar. Mungkin baru kita tahu ya kalau kata disiplinnya itu ternyata artinya belajar ya. Sebelumnya kita tahunya disiplin itu rajin, semuanya tepat waktu seperti itu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ada reward di sini, reward atau penghargaan. Ya, mungkin zaman dulu kita seringnya lomba, Pak, saya ikut lomba, nanti hadiahnya apa? Uang, wah itu masih zaman dahulu ya. Kalau sekarang kita dengan disiplin positif, hal-hal seperti itu, reward-reward yang bisa menjadikan anak terstimulus sebagai acuannya, aku kudu lomba, nek menang kok oleh duit. Nah, itu nanti dirubah di dalam materi-materi di sini. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun murid agar memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, tentunya disiplin diri berasal dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasinya berasal dari dalam diri. Ya, motivasi intrinsik itu yang berasal dari diri sendiri atau dari dalam diri. Sedangkan ekstrinsik itu yang berasal dari luar ya. Refleksi pemahaman budaya-budaya positif seperti ini. Nilai-nilai kebajikan universal di sini tentunya adalah nilai-nilai kebajikan sebagai pelajar Pancasila yang tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila untuk membangun motivasi intrinsik pada murid. Sebagai guru, kita harus memahami dulu teori motivasi yang dikemukakan oleh Dian Gosen. Untuk membangun motivasi intrinsik pada murid, sebagai guru kita harus memahami dulu teori motivasi yang dikemukakan oleh Dian Gosen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya. Ada tiga macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kebajikan untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menjadi yang orang mereka inginkan. Ya. Menjalankan peraturan sekolah selama ini selalu identik dengan hukuman atau konsekuensi. Sebagai guru, kita harus paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nih, yang sering kita salah kaprah ya. Hukuman merupakan suatu tindakan baik berupa fisik atau psikis yang dapat membuat murid tersakiti dan akan membekas dalam jangka waktu yang lama. Nih, yang perlu digarisbawahi, hukuman itu akan membekas dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi merupakan tindakan yang harus terjadi dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, tetapi dapat menyebabkan murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi jangka waktunya itu berbeda ya. Kalau hukuman pasti nanti akan berdampak panjang. Ya. Dalam modul 1.4 itu diperkenalkan konsep disiplin positif yang dikenal dengan restitusi. Nanti kita belajar restitusi bersama. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini yang sering kita lakukan adalah nanti di restitusi ini kita belajar menyadarkan anak tanpa dengan kata
tidak menyakitkan anak, menyakitkan, mohon maaf. Jujur, saya sendiri itu baru dapat materi ini di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, mungkin saya juga masih seperti itu ketika jam pelajaran. Apalagi misalkan posisi lagi panas, capek, tiba-tiba ada anak yang nendang bola, kena pintu, kena lawang, kena jendela, jeder, otomatis saya langsung marah dengan nada saya yang tinggi. Apalagi biasanya sampai yang anak tersebut lalu saya panggil, langsung saya omelin. Nah itu nanti kalau disiplin positif itu belajar kita tidak dengan kata-kata yang nadanya tinggi. Selain hukuman yang sudah tidak relevan untuk kita terapkan di kelas, penghargaan juga tidak relevan lagi diterapkan di kelas karena penghargaan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Karena secara ideal tindakan belajar merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Ya, ini mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami dulu ya, tujuan dari ini dapat penghargaan ini, dapat penghargaan ini. Nah, sebagai seorang guru yang akan menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah, kita harus paham tentang posisi kontrol yang ditetapkan oleh guru. Di antaranya adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Ya, pengertiannya ya. Kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman psikis maupun verbal. Ya, mungkin zaman dulu lah, guru-guru saya dulu ketika memarahi saya dengan nada yang tinggi, bahkan ada yang sampai mencubit, ada yang sampai mohon maaf mencita, ada yang sampai melirik, tahu melirik nggak itu? Nah itu, kalau sekarang sudah nggak ada membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, nanti kita ada contohnya Terus posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang bisa dijadikan seperti kata-kata kita berbicara dengan teman sendiri lah. Sebagai monitor atau pemantau, monitor berarti mengawasi. Jadi guru itu sebagai mengawas atau mengawasi anak didiknya. Nah, ini sebagai yang kelima sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, memperlihatkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar tidak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, kita lihat tentang materi tentang ini dulu 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kapok lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Cek.
Ya. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, menurut Bapak Ibu, yang sering Bapak Ibu lakukan atau terapkan itu yang mana nih? Saya yakin kalau yang posisi manajer kayaknya jarang, ya kan? Ya, mungkin pemantau. Ya, pemantau itu ya manajer kan? Kayaknya belum lah, jarang, ya kan? Apalagi anak kecil yang tiba-tiba gudeg-gudeg tahu-tahu bikin onar, maksudnya kayak diberantakin dan lain-lain. Ini juga posisi yang paling sering saya lakukan, yang paling sering saya lakukan itu jujur masih di angka 1 malah. Kalau saya dulu sampai ya sebelum adanya pendidikan guru penggerak, saya kayaknya masih sering nomor 1. Walaupun saya tidak menghukumnya dengan aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, biasanya ya paling ya tak suruh bersihin, beresin, tapi ya di awalnya saya pasti ada nada yang tinggi. Saya maklum dengan hal tersebut, apalagi ketika posisi saya sebagai guru laki-laki dan guru olahraga itu biasanya kan kayak gitu. Kalau tidak dengan tidak ditakuti, nanti takutnya malah anak-anak suka menunda. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau sebagai teman mungkin pernah, tapi tidak terlalu sering lah. Kalau monitor, kemungkinan ini Bapak Ibu yang di dalam kelas biasanya sering yang monitor pakainya posisi kontrolnya. Jujur kalau manajer itu masih sangat susah, apalagi ya mungkin bisa sudah ada yang seperti itu, tapi mungkin belum sehalus apa yang seharusnya dikatakan lah ketika nanti kita belajar praktek di bidang restitusi, karena itu memang berat nih. Kita lanjut nih. Nah, dalam menciptakan budaya positif di sekolah dapat dimulai dari membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan peraturan, tetapi penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Keyakinan kelas dibuat bersama murid dengan sistem diskusi atau curah pendapat yang kemudian digenerasi menjadi keyakinan kelas yang mengambil kata-kata nilai kebajikan universal dan dibuat dengan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua keluarga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut. Ya, di sini nanti ada penjelasannya dulu tentang keyakinan kelas. Kita saksikan dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas dan nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi.
Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut ibu dan bapak guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengakuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gordon pada bukunya Resolution Responsive School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan. Yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang ibu dan bapak guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak guru untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasilnya. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai merumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan betul. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid kelas SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan yang lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema ini. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya. Ketiga rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar.
Ya, tadi penjelasan tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu ada tahapan-tahapannya. Saya yakin Bapak Ibu wali kelas kayaknya semuanya sudah pernah membuat si kelasnya masing-masing. Biasanya itu dibuat sebelum awal tahun pembelajaran atau biasanya di masa-masa MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu bersama-sama membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing. Ya. Mulai yang pertama yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati bersama anak-anak. Jadi bersama anak kita sepakati misalkan tentang kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya. Biasanya anak-anak itu tahunya yang awal itu bilangnya biasanya jangan buang sampah sembarangan. Nah itu kan belum kalimat positif ya. Nanti dirubah ke kalimat positif seperti itulah. Terus untuk bagian kedua mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif, yaitu seperti tadi misalkan jangan buang sampah sembarangan. Nah itu kalimat positifnya bisa dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jadi kalimat positif itu lebih ke kalimat yang halus lah, seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya itu menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan. Nah itu nanti kalau semuanya sudah tersusun, kita carikan kalimat-kalimatnya untuk menjadi nilai-nilai kebajikan sesuai dengan diagram T dan Y tadi itu. Lanjut untuk proses selanjutnya itu kegiatan untuk bagian keempatnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti ya. Ketahuan untuk tadi kan seperti yang dijelaskan di video. Lanjut untuk bagian kelima, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu, yaitu seperti diagram Y. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua tindakan yang kita lakukan dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman, dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya. Terus cinta dan kasih sayang, love and belong, kebutuhan untuk diterima. Kebebasan, freedom, kebutuhan anak-anak pilihan. Kesenangan, fun, kebutuhan akan rasa senang. Penguasaan, power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Saya yakin kita semua itu mempunyai 5 kebutuhan dasar tersebut. Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid tidak akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya. Contoh-contoh nilai kebajikan ya, itu bertanggung jawab, keadilan, kejujuran, rasa syukur, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, keamanan. Ya. Kita lihat satu video lagi tentang penjelasan restitusi.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang pintar Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngakain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas
satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengutipnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kemudian tadi apa yang saya sampaikan tentang disiplin positif ini, untuk menurutnya dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang berkepribadian baik, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Ya. Terima kasih. Tadi beberapa penyampaian saya tentang budaya positif ini. Kita nanti praktek setelah ini tentang budaya membuat keyakinan kelas dan pembuatan segitiga restitusi kepada anak. Apabila banyak salah dan banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum